Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Pak Eko, selaku narasumber pada acara kita hari ini, dan juga beberapa narasumber lain, ada Bu Ega dan Bu Nisa, dan juga yang saya hormati yang hadir luring pada pertemuan hari ini ada Bu Arum, Bu Hilda, dan Pak Rindi yang sudah berkenan hadir, juga pastinya Bapak Ibu semua yang hadir secara daring. Mohon maaf saya tidak bisa sebutkan satu persatu, namun terima kasih atas kehadirannya pada pertemuan hari ini. Jadi sebagaimana tadi disampaikan Ibu Deputi bahwa kami Badan POM selalu rutin melakukan kegiatan advokasi dan sosialisasi regulasi, dan pada kesempatan hari ini tematik spesifik untuk produk pangan sari komersil, pangan berasam rendah. Nah, sebagaimana tadi disebutkan oleh Ibu Moderator, terima kasih Bu Ani tadi sudah mengantarkan bahwa ini adalah dalam rangka sosialisasi regulasi terkait pangan sari komersil yang memang tidak hanya peraturan ini ya, tentang peraturan Badan POM nomor berapa tadi, nomor 27 tahun 2021 ini tentang pangan sari komersil, namun juga ada beberapa peraturan lainnya yang memang masih related dengan PSK pangan sari komersil ya. Ada cara produksi pengolahan yang baik untuk pangan sari komersil ini juga. Nanti ada materi juga disampaikan oleh Bu Nisa tentang program manajemen risiko yang memang ini juga kaitannya ke pangan sari komersil. Baik, saya akan lanjutkan untuk tema pertama ini adalah terkait regulasi peraturan tentang pangan sari komersil ini. Next slide ya ini. Ini melatar belakangi kenapa peraturan ini diterbitkan. Memang kita tahu bahwa perkembangan teknologi dalam bidang pangan olahan itu begitu berkembang pesat gitu ya. Salah satunya adalah dalam proses sterilisasi komersil ini yang pada awalnya mungkin dikenal hanya proses thermal dan aseptik gitu ya, yang menggunakan retort, menggunakan teknologi UHT, ultra high temperature. Nah, ini juga ternyata perkembangan terus terjadi dalam proses sterilisasi ini, dan banyak alternatif yang digunakan, antara lain iradiasi, tekanan tinggi, dan kejut listrik. Nah, beranjak dari hal tersebut, perkembangan tersebut, sehingga diperlukan satu regulasi yang harus mengikuti perkembangan teknologi ini, dan untuk memastikan bahwa produk pangan sari komersil ini aman untuk dikonsumsi. Lanjut. Nah, untuk penetapan regulasi ini pastinya mempertimbangkan seluruh kepentingan ya. Yang pertama adalah yang nomor satu ini yang selalu menjadi tujuan utama adalah dalam rangka perlindungan konsumen. Tadi Bu Deputi juga sudah sampaikan di pembukaannya bahwa inti dalam penyusunan regulasi ini adalah untuk melindungi konsumen. Selain itu juga kami menyusun regulasi ini dalam rangka untuk menciptakan fair trade, perdagangan yang jujur, yang adil, dan diharapkan ini bisa meningkatkan daya saing produk-produk nasional kita. Jadi mempertimbangkan dari aspek konsumen dan aspek produsen. Next slide. Nah, untuk pangan sari komersil ini juga ada dasar hukum yang melatar belakangi. Tadi Bu Deputi juga sudah paparkan bahwa di dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan yang pada beberapa pasalnya terkait perizinan berusaha itu diubah dalam menjadi Undang-Undang Nomor 11 tentang Cipta Kerja tahun 2020. Ini di pasal 86 dinyatakan beberapa poin yang menjadi catatan dan menjadi dasar hukum dalam menetapkan peraturan pangan sari komersil ini. Yang pertama, pemerintah pusat dan pemerintah daerah menjamin terwujudnya penyelenggaraan keamanan pangan di setiap rantai pangan secara terpadu. Maknanya adalah pemerintah baik itu di pusat maupun di daerah itu punya peranan untuk penyelenggaraan keamanan pangan di setiap rantai pangan. Jadi dari mulai hulu hingga hilir gitu ya. Dan secara terpadu. Secara terpadu ini maknanya adalah kita saling bersinergi antar kementerian lembaga. Dan selain itu juga pemerintah menerapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria keamanan pangan. Jadi tadi juga disebutkan di awal oleh Bu Deputi, peran pemerintah adalah menetapkan regulasi. Salah satunya regulasi. Dan satu hal juga di dalam pasal ini ditekankan bahwa pelaku usaha termasuk usaha mikro kecil, jadi tanpa terkecuali ya, semua pelaku usaha ini wajib menerapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria tentang keamanan pangan. Ini penekanan yang kita coba sari dari pasal 8 ini. Intinya semua pihak punya peran, pemerintah maupun dari sisi pelaku usahanya itu sendiri, dalam kaitannya penerapan
pangan secara komersil ini. Nah, di dalam produk turunannya, tadi undang-undang ya, nah ini dalam peraturan pemerintah di nomor 86 tahun 2019 tentang keamanan pangan ini di dalam pasal 32 ayat 2 itu ditegaskan bahwa tugas fungsi Badan POM. Jadi Badan POM mempunyai kewenangan untuk menetapkan persyaratan mutu pangan untuk pangan yang tingkat risiko keamanannya tinggi. Maknanya apa? Tingkat risiko keamanan tinggi ini salah satunya adalah pangan untuk kelompok konsumen tertentu, contoh formula bayi itu ya. Terus pangan iradiasi, pangan rekayasa genetik, dan salah satunya adalah pangan secara komersial. Pangan secara komersial ini dikelompokkan sebagai pangan dengan tingkat risiko keamanan yang tinggi. Kenapa menjadi tinggi? Nanti akan ada slide berikutnya keterangan lebih lanjutnya. Nah, jadi oleh karena itu dari amanah tadi, undang-undang dan PP, kami menetapkan suatu regulasi Peraturan Badan POM nomor 27 tahun 2021 tentang pangan olahan berasam rendah dikemas hermetis. Jadi inilah yang hari ini kita lakukan sosialisasi, rangkaiannya cukup padat. Ada 4 narasumber nanti menyampaikan. Salah satunya saya akan menyampaikan dari isi peraturan ini. Selanjutnya nanti ada Bu Ega menjelaskan tentang lampirannya. Nanti Pak Eko akan menjelaskan secara kajian akademisnya, keamanan pangannya gitu ya. Nanti dan Bu Nisa akan menjelaskan program yang dibangun oleh Badan POM tentang pangan, program manajemen risiko untuk voluntary atau nanti dijelaskan secara detail untuk penerapan mandiri para pelaku usaha untuk pangan secara komersil ini. Nah, strukturnya seperti apa di dalam peraturan ini? Yang pertama, terdapat ketentuan umum yang biasa, suatu regulasi pasti diawali dengan ketentuan umum yang memuat tentang definisi. Selanjutnya nanti akan ada tuangan persyaratan-persyaratannya seperti apa untuk pangan secara komersil ini. Proses pengkajiannya bagaimana, pengawasannya apa, dan ketentuan pelayanannya serta penutup bagaimana. Dilengkapi dengan lampiran-lampiran tentang bagaimana proses validasi kecukupan proses panas, non panas, pedoman untuk uji tantangan, dan alur pemenuhan persyaratan untuk pengajuan pengkajian. Lanjut. Nah, ini ketentuan umum yang mungkin menjadi prinsip perlu diketahui oleh Bapak Ibu sekalian yang hadir pada pertemuan ini. Memang akan sangat beragam tingkat pemahamannya. Ada yang sudah sangat paham dengan pangan secara komersil, ada yang sama sekali belum mengetahui tentang pangan ini. Jadi izin kami menyampaikan secara regulasi yang tertuang. Jadi kenapa sih seperti apa sih pangan secara komersil ini atau pangan olahan berasam rendah itu apa sih? Mungkin kalau orang awam rasanya asamnya rendah, nggak berasa asam dong ya. Itu mungkin yang secara orang awam gitu ya memaknai ini. Sebenarnya penentuan pangan itu dikelompokkan sebagai pangan berasam rendah itu ada dua parameter pengukuran. Yang pertama apa? pH. pH itu derajat keasaman. Jadi derajat keasaman ini memang bisa diukur. Produk yang dihasilkan oleh Bapak Ibu sekalian selaku misalnya yang hadir pada kesempatan hari ini pelaku usaha di bidang pangan olahan yang berasam rendah ini bisa mengukur produknya pH-nya berapa. Pada saat pH produknya ada di atas 4,6, nah itu yang pertama yang menjadi catatan adalah pH-nya berapa? 4,6. Kata kuncinya di atas 4,6. Yang berikutnya apa? Untuk kriteria pangan olahan berasam rendah ini. Yang kedua adalah AW. AW itu apa sih? Activity water dari bahasa Inggris singkatan itu, jadi menggambarkan kandungan air ya, jumlah air yang ada di produk itu, jumlah air yang bebas. Kan air itu ada yang terikat di produknya, ada yang bebas. Nah, ini yang diukur adalah kadar AW di produk kita. Pada saat kadar AW-nya lebih dari 0,85, ini cenderung untuk tinggi ya kandungan airnya, itu masuk kategori pangan olahan berasam rendah. Jadi dua parameter ini yang menentukan suatu pangan dikatakan sebagai pangan olahan berasam rendah, pH dan AW. Nah, terus apa tadi ada kata-kata peraturannya dikemas hermetis. Hermetis apa sih? Mungkin sebagian akademisi atau Bapak Ibu sekalian yang mungkin bersekolah gitu, kuliah di bidang terkait paham tentang hermetis. Jadi simpelnya ini adalah kedap udara ya. Jadi kondisi kemasan tertutup yang dapat mencegah masuknya mikroorganisme selama dan setelah proses pemanasan. Jadi kondisi kemasan yang tertutup. Nah, terhadap produk ini itu terdapat potensi resiko tumbuhnya spora Clostridium botulinum. Ini apalagi gitu ya.
buat orang awam, emang kenapa dengan produk ini? So what gitu ya. Nah ini ada potensi resiko. Kenapa kita begitu concern menetapkan suatu aturan tentang pangan sari komersil ini? Karena di dalam kondisi pH dan AW ini, pangan dengan kondisi seperti itu akan sangat mudah untuk tumbuh bakteri patogen, Clostridium botulinum. Ini Clostridium botulinum ini ada bakteri patogen ya yang bisa membentuk spora yang tahan panas sehingga menjadi alat ukur tentang keberhasilan proses steri komersil gitu ya. Dia tahan panas, terus juga akan menghasilkan toksin botulin yang ini tadi Bu Deputi sudah sampaikan di awal, concernnya terhadap kesehatan, bersifat neurotoksik gitu ya, meracuni saraf, bisa menyebabkan lumpuh, paralisis. Jadi salah satunya, nanti mungkin Pak Eko juga akan menjelaskan secara lebih detail tentang keamanan pangan sari komersil ini. Jadi ini memang ada concern ke sana terhadap efek kesehatannya kepada manusia, sehingga kita penting untuk mengawal tentang proses pangan sari komersil ini. Lanjut. Nah, di dalam peraturan ini dituang persyaratan-persyaratan. Di sini pelaku usaha yang memproduksi pangan sari komersil ini ya, yang berasam rendah, dikemas hermetis, disimpan suhu ruang. Jadi tanda-tandanya pangan sari komersil itu memang disimpan pada suhu ruang, dikemas hermetis. Nah ini yang diedarkan itu wajib menjamin keamanan pangannya untuk memenuhi persyaratan pangan sari komersil. Jadi memang ada kewajiban pelaku usaha untuk memenuhi persyaratan pangan sari komersil ini karena ini ada concern kesehatan dan tadi pentingnya acara hari ini salah satunya itu karena ada kewajiban pelaku usaha untuk memenuhi persyaratan yang ditetapkan. Proses dari komersil itu adalah nanti mungkin secara detail juga Pak Eko akan menjabarkan, intinya ada suatu proses ya untuk melakukan inaktivasi spora yang tadi katakan spora botulin itu ya diaktifasi dengan panas atau perlakuan lain. Ini ada penekanan nggak cuma panas, ada perlakuan lain. Untuk menjadikan pangan tersebut jadi bebas dari mikroba, salah satunya adalah Clostridium botulinum ini. Sehingga tidak tumbuh dalam suhu ruang selama distribusi dan penyimpanan. Nah, di dalam peraturan ini itu dikecualikan pangan yang dari persyaratan pangan sari komersil ini dikecualikan untuk minuman beralkohol sama air minum dalam kemasan AMDK. Ya, next slide. Nah, ini masih bicara tentang persyaratan. Ternyata di dalam pengaturan ini kita tuangkan nih cara-cara proses sari komersil itu ada berapa macam. Di sini kita tuangkan ada 3. Pertama menggunakan proses panas, kedua non panas dengan atau tanpa kombinasi panas. Jadi non panas ya, tapi bisa juga dikombinasi. Yang berikutnya adalah teknologi halang rintang atau mungkin sering kita dengar adalah teknologi Hardal ya. Nah, untuk yang proses panas ini ada 2 teknik prosesnya. Yang pertama adalah proses sterilisasi komersil setelah dikemas. Jadi proses disterilisasinya itu setelah dikemas, produk dimasukkan ke dalam kemasan baru dilakukan sterilisasi. Yang berikutnya adalah proses sterilisasi dengan proses aseptik. Ini maknanya apa? Jadi semua rangkaian dari mulai cara produksinya, menghasilkan produknya menggunakan teknik sterilisasi, kemasannya juga disterilisasi. Selama proses pencampurannya atau pemasukannya ke dalam kemasan juga di lingkungan yang steril. Jadi semua tahapan dilakukan secara steril. Kalau yang tadi yang sebelah kiri itu setelah diproses pangannya, masukkan ke kemasan, baru disteril gitu di akhir. Nah, untuk yang non panas ini ada teknologi iradiasi pangan dan metode lainnya. Yang untuk teknologi halang rintang ini juga banyak cara bisa dilakukan. Intinya adalah mengkombinasi berbagai teknologi ya, mengontrol pH-nya, suhunya, AW-nya. Salah satunya adalah dengan adanya senyawa bioaktif atau penggunaan pengawet ya, antimikroba di dalam produknya. Nah, selain memperhatikan prosesnya, produk pangan sari komersil juga harus tetap memenuhi persyaratan keamanan dan mutu. Ini apalagi, beda lagi kah? Iya. Karena persyaratan keamanan ini nggak cuma bicara cemaran mikro ya, dalam hal ini mungkin sudah teratasi dengan penetapan nanti nilai F0 dan sebagainya, tapi juga ada aspek lain, cemaran logam gitu ya, tetap harus diperhatikan. Terus juga untuk susu contoh ada
tetap harus memperhatikan keberadaan aflatoksin M1 gitu ya. Mutu juga, mutunya apa? Contoh untuk produk susu harus dipastikan kadar proteinnya berapa, terusnya lemak susunya bagaimana. Nah itu tetap harus dipastikan juga terjamin. Next slide. Nah, kita mengerucut ke spesifik untuk yang sterilisasi komersil dengan proses panas. Di dalam peraturan ini ditekankan bahwa proses panas itu harus memberikan kecukupan proses pada setiap jenis produk. Jadi beda-beda nih. Jenis produk ini beda dengan yang lain. Jenis mediumnya juga sama. Menjadi perhatian untuk kecukupan panasnya. Ukurannya juga sama. Jenis kemasannya juga sama. Dan faktor kritis lainnya. Nah itu harus dipastikan dengan nilai F0-nya lebih dari sama dengan 3 menit. Dihitung terhadap spora Clostridium botulinum. Jadi memang markernya adalah Clostridium botulinum. Nah bagaimana memastikannya ini? Pembuktian kecukupan prosesnya. Itu ada proses validasi kecukupan proses. Nanti di dalam regulasi ini tertuang di lampiran 1 dan akan dijelaskan pada sesi setelah ini disampaikan oleh Bu Ega. Next slide. Nah, berikutnya adalah untuk persyaratan sterilisasi komersil dengan proses non panas. Jadi kalau tadi dengan panas, yang ini non panas, tapi juga bisa dengan atau tanpa kombinasi panas. Untuk teknik ini menggunakan proses non panas atau kombinasinya dengan panas itu harus memastikan tingkat reduksi spora. Jadi kalau tadi pengukuran F0 ya, kalau yang ini tekniknya adalah memastikan tingkat reduksi spora Clostridium itu telah mencapai paling sedikit 12 siklus log. Ini apalagi nih siklus log. Ini memang peraturan ini begitu penting untuk dipahami karena banyak terminologi yang perlu juga kita pahami gitu ya. Nanti para narasumber berikutnya Pak Eko dan rekan-rekan lain juga akan mungkin menjelaskan tentang apa sih siklus log ini gitu ya. Kalau di dalam perkuliahan disingkatnya 12D nih ya Pak Eko ya. Nah, untuk mengukur pembuktian kecukupan proses ini juga ada proses validasinya, gitu. Tertuang di lampiran 2 dan ini nanti akan dijelaskan oleh Bu Ega secara lebih detail tentang validasi kecukupan prosesnya. Next slide. Nah, yang berikutnya adalah persyaratan tentang sterilisasi komersil dengan teknologi halang rintang. Namanya cakep ya Pak, Bu, halang rintang. Ya, ini teknologi ini menciptakan kondisi yang dapat menghambat pertumbuhan inaktivasi Clostridium. Jadi makanya tadi di dalam proses ini persyaratannya bisa macam-macam nih. Berbagai teknologi untuk menghambat pertumbuhan Clostridium botulinum itu masuk dalam kategori di teknologi halang rintang atau tadi teknologi Hardal ya. Dan ini juga ada untuk pembuktian kecukupan prosesnya itu nanti menggunakan dibuktikan dengan uji tantangan ada di dalam lampiran 3. Next slide. Ini juga akan dipaparkan oleh Bu Ega nanti ya. Nah, selain dari persyaratan-persyaratan tadi untuk terpenuhinya proses pangan seri komersil ini, ada hal penting yang tadi juga Bu Deputi di awal sudah sampaikan. Aspek GMP atau cara produksi pangan olahan yang baik itu menjadi kunci juga. Nah, pelaku usaha itu wajib memproduksi pangan seri komersil ini menerapkan CPPOB untuk pangan seri komersil. Apa sih perbedaannya? Next slide. Jadi di dalam peraturan, ini kami Badan POM juga telah menetapkan peraturan Badan POM. Jadi memang acara hari ini bergeraknya dari perka tadi ya tentang pangan seri komersil, tapi sebenarnya ada rangkaian lain, peraturan lain yang mendukungnya. Salah satunya adalah ini, peraturan Badan POM nomor 19 tahun 2019 tentang pedoman cara produksi yang baik untuk pangan seri komersil yang diolah dan dikemas secara aseptik. Jadi tadi saya sudah jelaskan proses sterilisasi itu apa saja. Salah satunya adalah dengan cara aseptik ini. Nah, di dalam CPPOB-nya kami buatkan yang spesifik untuk yang aseptis ini. Nah, di dalam peraturan ini sebenarnya ini memuat CPPOB seperti pangan umumnya. Namun ada satu hal yang spesifik mengatur tentang pangan seri komersil yang dikemas secara aseptik, yaitu di poin E. Jadi kalau secara umumnya sama ya. Persyaratan higiene dalam area produksi, terusnya desain dan fasilitas sarananya seperti apa, persyaratan higiene fasilitasnya bagaimana, kesehatan karyawan, jaminan mutu, penyimpanan dan transport produk akhir,
kontrol di labnya, dan spek produk akhir itu sama seperti CPPOB lainnya. Namun ada satu hal yang menjadi pembeda CPPOB ini. Kepelintir terus ya. Mohon maaf saya ngomongnya agak tergesa-gesa ya sepertinya. Tapi saya akan coba pelan-pelan ya. Ini pakai masker jadi agak ini. Sebelumnya dulu, belum ya? Slide sebelumnya saya belum ceritakan. Jadi pembeda di dalam CPPOB ini adalah di poin E, bahwa di dalamnya ada mengatur tentang persyaratan pengolahan dan pengemasan aseptik. Nah, di dalam sini untuk memastikan bahwa proses yang dilakukan oleh Bapak Ibu sekalian yang memproduksi pangan olahan secara komersil ini dipastikan prosesnya memenuhi persyaratan kecukupan panas. Yang tadi sebagaimana di awal saya sampaikan, parameter pengukurannya adalah nilai F0 gitu. Jadi di sini ada penekanan hal itu. Jadi diatur bagaimana sterilisasi peralatannya, sterilisasi kemasannya, sterilisasi pangannya. Karena tadi kan aseptik konsepnya gitu ya. Semua rangkaiannya itu disteril tuh, produk pengolahannya disteril, terus alat kemasannya juga disteril, lingkungannya juga harus disteril. Itu konsep aseptik. Lanjut. Nah, di dalam CPPOB ini yang untuk pangan komersil yang aseptik ini ada beberapa karakteristik umum pada sistem pengolahan dan pengemasan aseptik yang dituangkan. Yang pertama, produk dapat dipompa. Jadi dipastikan ini. Yang kedua, alat pengendali kecepatan aliran produk itu melalui seluruh sistem ya. Jadi ini nanti mungkin juga akan dipaparkan oleh narasumber setelah saya akan secara lebih detail menjelaskan hal ini. Proses pemanasan produk untuk mencapai suhu. Jadi proses pemanasannya dipastikan tercapai suhu yang dipersyaratkan. Cara mempertahankan produk pada suhu tertentu ini selama waktu yang ditetapkan dan dalam proses terjadwal. Jadi ada penjadwalan proses yang jelas. Proses pendinginan produk sampai pada suhu pengisian. Karena ini kan tadi seluruh rangkaiannya harus steril ya. Jadi dipastikan proses pendinginan produknya, proses pengisian itu juga terpantau. Cara untuk mensterilkan sistem sebelum proses pengolahan dan mempertahankan sterilisasi selama proses pengolahan. Jadi memang konsep aseptik seperti itu ya. Dari awal hingga akhir itu harus dalam kondisi yang steril. Cara yang cukup untuk mempertahankan sterilisasi produk dan mencegah produk tidak steril mencapai peralatan pengemasan. Jadi ini harus ada penjaminan-penjaminan semua tahapannya dilakukan secara steril. Next slide. Next slide. Nah, ada peraturan lain tentang CPPOB. Kalau tadi pangan steril untuk yang aseptik ya, ini ada satu lagi peraturan Badan POM nomor 25 tahun 2020 tentang pedoman cara produksi yang baik untuk pangan steril komersil yang disterilisasi setelah dikemas. Jadi ini diproses dulu. Misalkan nih bikin gudeg, masak dulu. Setelah masak masukin kaleng, kalengnya ditutup hermetis, baru diproses steril. Itu yang dimaksud dalam teknis yang ini ya. Jadi di akhir proses sterilisasinya. Nah, di dalam CPPOB-nya juga sama ini pada umumnya seperti GMP lainnya, namun memang ada penekanan pada sama poin yang tadi ya, terkait persyaratan pengolahan. Lanjut. Nah, next slide ya. Ini pelaku usaha yang tidak dapat memenuhi persyaratan PSK ini harus menerapkan alternatif mitigasi resikonya. Jadi kan tadi sudah diceritakan bahwa pangan ini kenapa sih begitu urgent untuk diatur gitu ya? Karena ada safety factor yang begitu beresiko terhadap konsumen. Nah, pada saat pelaku usaha tidak bisa memenuhi persyaratan ini, dia harus lakukan mitigasi resiko dalam bentuk apa? Yaitu dipastikan produknya harus disimpan di rantai dingin. Karena tadi kategori pangan sari komersil itu disimpan di suhu ruang. Nilai tambahnya itu. Dia bisa di suhu ruang. Contoh kalau Bapak Ibu, ini saya bicara sebagai konsumen dulu deh. Beli susu yang ada dikemas, nggak enak juga nyebutin merek, ntar endorse, tapi saya juga nggak mau nyebutin sih. Disimpan di rak retail itu ya di luar, nggak di suhu dingin. Tapi kok ada yang di suhu dingin, pasti ya masyarakat yang bertanya ya, kenapa yang ini kok didingin, yang itu di luar? Perasaan sama aja deh, sama-sama susu gitu ya. Nah itu pembedanya karena proses steril komersil ini gitu. Pada saat kalau dia tidak memenuhi kategori
pangan sari komersil dia harus disimpan di suhu dingin, di kulkas gitu ya, di chiller gitu. Nah, kalau yang memenuhi persyaratan ini bisa di suhu biasa. Itu yang membedakan kenapa kok ini dibedain tempatnya ya kalau kita ke pasar swalayan gitu ya. Nah, itu. Jadi mitigasi risikonya pertama, pastikan lantai dingin kalau tidak memenuhi kriteria pangan sari komersil. Lantai dingin itu suhu kurang dari 5, berarti di chiller, di kulkas lah ya. Seperti itu. Terus menurunkan pH produk karena tadi dua parameter ini penentunya, pH dan AW yang sama-sama tinggi gitu ya, pH-nya lebih dari 4,6, AW-nya lebih dari 0,85, kadar airnya tinggi. Nah, strateginya lah ini apa? Ya turunin pH-nya. Jadi kurang dari 4,6 atau turunin nilai AW-nya, kadar airnya. Activity water ya, kadar air kadar air activity water. Nah, itu harus dipastikan kurang dari 0,85. Jadi ada proses pengeringan segala macam produk-produk yang dikeringkan gitu ya. Seperti itu. Next slide. Nah, untuk peraturan ini juga kami memfasilitasi proses pengkajian. Jadi Bapak Ibu nggak perlu khawatir nih para pelaku usaha. Pada saat membaca peraturan ini, ternyata ada yang belum diakomodir. Karena kita tahu lah, teknologi pangan itu begitu terus berkembang cepat. Peraturan harus bisa mengejar itu. Nah, pada saat peraturan sudah ditetapkan, ternyata ada teknologi baru yang belum terakomodir dalam hal pangan sari komersil ini terkait parameter persyaratan keamanan yang belum diatur, itu bisa diajukan pengkajian ke Badan POM. Ini ditujukan ke Direktorat Standarisasi Pengolahan untuk akan dikaji lebih lanjut gitu ya. Pastinya dilengkapi dengan data dukung untuk bisa dikaji. Ini tertuang di lampiran 5. Saya sebenarnya udah colek sama Bu Ana nih. Ini dikit lagi kayaknya. Berapa slide lagi ya. Nah, ini saya cepat aja. Jadi kami dalam proses pengkajian itu sudah memfasilitasi dengan secara online, jadi nggak perlu hadir ke Percetakan Negara, kecuali kalau memang mau ketemu kami ya, jadi silakan aja datang. Tapi bisa online semuanya. Lakukan di e-standar pangan, POM Go ID. Prosedurnya semua online, dilakukan pendaftaran akun dulu, nanti ada proses input ya, informasi data, nanti akan ada proses notifikasi ke email Bapak Ibu sekalian. Next slide. Setelah mendaftarkan akun, isi form pengkajiannya, mengunggah data dukung gitu ya. Ini data dukungnya ada di sebelah kanan ini, kecil banget, tapi intinya bisa dibaca ya. Intinya itu yang harus di submit data pangannya, terus data dukung lainnya, proses sterilisasinya bagaimana, deskripsi prosesnya seperti apa gitu ya, hasil validasi kecukupan panasnya bagaimana. Next slide. Nah, untuk pengawasan ini Badan POM punya peran untuk melakukan pengawasan pangan di peredaran, baik itu di pre-market maupun di post-market. Jadi termasuk untuk pangan sari komersil ini. Dan tadi disampaikan ada satu program untuk kemandirian pelaku usaha untuk menerapkan secara sukarela, walaupun wajib juga ada. Nanti Bu Nisa akan memaparkan secara lebih detail tentang program manajemen risiko kaitannya ke penerapan pangan sari komersil ini. Jadi kami sudah memfasilitasi itu. Dan nanti produk itu didaftarkan di izin edar, juga akan dipastikan pemenuhan persyaratannya di pre-market. Selama distribusi sampai ke konsumen itu akan dilakukan juga sampling produk oleh Badan POM untuk memastikan kesesuaiannya dengan regulasi yang ada melalui pengujian. Next. Ini ketentuan peralihannya, jadi peraturan ini memang masih terbilang hangat ya. Tanggal 2 November 2021, jadi masih terbilang hangat. Dan kami sudah menetapkan grace period untuk pemenuhannya. Jadi untuk yang sari komersil untuk yang tadi kan disebutkan ada 3 ya, yang panas dan non panas itu menggunakan grace period untuk yang telah memiliki izin edar. Jadi sudah beredar nih, Bapak Ibu, produknya sudah beredar. Terus ada peraturan ini, itu ada grace period pemenuhannya 24 bulan. Tapi kalau yang sedang berproses di registrasi, ini juga sama ya 24 bulan, namun bisa mengacu dengan peraturan sebelumnya yang menjadi dasar pengajuan. Untuk yang halang rintang itu 36 bulan, jadi bedanya antara teknologi ini. Next. Sepertinya ini sudah penutup, jadi pada saat peraturan ini ditetapkan, jadi peraturan sebelumnya yang 24/2016 itu dinyatakan tidak berlaku. Next.
Dan dengan diterapkannya peraturan ini, diharapkan bisa memberikan kejelasan hukum dalam rangka penjaminan keamanan pangan ya, khususnya untuk pangan beras yang rendah yang dikemas hermetis. Dan untuk mengoptimalkan penerapan seluruh ketentuan ini diperlukan sinergi nih. Oleh karena itu kami hadir pada acara hari ini untuk dalam rangka itu sinergi antar kementerian lembaga, sesama pengawas ya, kerjasama dengan seluruh pemangku kepentingan, baik pelaku usaha, pengawas, laboratorium, dan masyarakat. Dan monitoring review secara berkelanjutan menjadi penting dalam pelaksanaan kebijakan ini yang senantiasa dilakukan ini dalam rangka penerapan good regulatory practices. Mungkin itu terakhir dari saya. Mohon maaf bila dalam paparan ada hal yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.